flow genetic information, dan energetic and metabolism. Nah, di dalam struktur function, struktur molekulnya adalah molekul makromolekul kan ya. Makromolekul itu ada asam nukleat, ada protein, ada karbohidrat, sama ada lipid. Nah, kita sekarang mencoba melihat function dari salah satu atau dua makromolekul di atas. Jadi kita diskusi nanti mengenai enzim. So next slide itu kita tahu semua katalis kan ya. Jadi kalau di kimia itu kita belajar mengenai dinamika, dan dinamika di dalam kimia itu ya kita belajar mengenai salah satunya itu karena ada katalis. Nah, untuk merefresh pengertian kita mengenai katalis, merefresh mengenai pengertian kita mengenai biokatalis, saya mau nanya-nanya Anda dulu lah ya. Tapi ini yang keluar namanya itu, saya harus lihat di partisipan ya. Jadi partisipan namanya ada semua. Ini Ayunda Pangestu 105 deh. Itu kan anak kimia ya, Rindia. Bu Rindia kalau 105 anak kimia ya? Ya betul Pak, ada yang dari kimia juga beberapa mengambil. Oh gitu ya, saya nggak usah nanya yang kimia lah ya, nanya yang mikrobiologi dulu aja. Aisyah Wahab ada? Ada Aisyah ya? Oh nggak ada, Aisyah mah cuma ada orang ininya aja. Ada Aisyah? Ya suaranya agak keras dikit deh. Ya ada. Aisyah pernah dengar katalis deh? Pernah Pak. Apa itu katalis deh? Katalis itu yang menurunkan energi reaksi Pak. Katalis yang menurunkan energi aktivasi. Lantas kemudian kenapa kalau menurunkan jadi turun gitu energi itu ya? Dia menurunkan energi aktivasi, jadi laju reaksinya meningkat. Memang laju reaksi apa hubungannya dengan energi, Aisyah? Kalau energinya besar, jadi butuh reaksinya jadi lama Pak. Oh gitu. Energi aktivasi ya. Jadi contohnya apa yang kamu tahu katalis di kimia itu deh? Oh, Aisyahnya udah langsung ditutup ini. Ya. Pak. Oke. Ya. Oh iya. Ya. CU juga bisa jadi katalis. Kerjanya gimana dia kok bisa itu? Jadi dia membentuk kompleks dengan substratnya. Oh gitu. Jadi membentuk kompleks, jadi energinya turun gitu ya? Ya, gitu. Alda Dewi ada? Ada Pak saya. Apa yang kamu tahu dari katalis deh? Senyawa yang membantu untuk mempercepat laju reaksi. Senyawa membantu mempercepat laju reaksi. Caranya gimana? Ada yang membentuk kompleks.
Itu teman kamu tadi yang bilang kompleks. Caranya secara umum kenapa kok bisa membantu itu, Alda? Itu kayak menurunkan energi aktivasinya. Jadi menurunkan energi aktivasi dengan cara ya oke. Jadi semuanya cuma Kalisa sekarang ada Kalisa Dibia Iran Nisa. Oh ini dari Iran ya. Ya Iya, Kalisa. iya Pak. Apa yang kamu tahu Kalisa mengenai katalis dulu? Zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Karena Eh, dia mempercepat laju reaksinya tuh dengan nurunin energi aktivasi. bisa gitu energi aktivasi reaksi bisa diturunin ya. Iya Pak. Coba saya tanya yang lain dulu. Cynthia ada? Cynthia Gunawan? Ada Pak. Gimana Cynthia? Ya, jadi katalis itu adalah satu zat yang mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Nah, tapi dia tidak berperan sebagai reaksi ataupun produk gitu. Jadi tidak ikut dalam reaksi. Ya. Atau ikut dalam reaksi tapi kemudian dihasilkan kembali gitu. Ya. Pertanyaan saya, memang energi aktivasi dari suatu reaksi itu bisa diturunkan ya? Iya. Oh gitu, nanti orang kimia pada protes nanti. Oke, saya satu lagi. Devina Febitania ada? Ada Pak. Coba katalis yang kamu tahu pelajaran waktu SD, waktu SMP, atau SMA, atau di SITH, katalis itu apa katalis? Mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, tapi dia terbentuk lagi di akhir reaksi. Oke, jadi seragam. Ini kelihatannya semua jawabnya itu. Jadi oke deh ya, katalis itu suatu senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi saya sepakat lah ya. Dan kenapa dia mempercepat laju reaksi? Karena dia bisa mencarikan jalan lain dari suatu reaksi itu yang mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah, ya. Jadi bukan menurunkan, ya secara umum memang menurunkan, tapi sebetulnya dia mencarikan jalan mekanisme reaksi lain itu dengan laju dengan energi aktivasi yang rendah. Bagaimana dia mencarikan jalannya itu? Jalannya dicarikan karena dia misalnya bisa berinteraksi dulu dengan senyawa reaksinya itu, nanti setelah itu baru membentuk senyawa antara, dan senyawa antara bisa menghasilkan produk, gitu ya. Jadi dia itu. Tapi saya ingin ini dulu, Dio Jordi ada Dio ya? Ada Pak. Dio monitor. Ada. Dio, itu kenapa sih reaksi kimia bisa terbentuk?
Kenapa? Kenapa ada reaksi kimia gitu, bisa jalan? Kamu mengerti pertanyaan saya, Dek? Saya Ngerti, tidak Pak. nanya Ngerti. jawabannya, tapi pertanyaannya. Oke, monggo kalau gitu dijawab. Atau tahu jawabannya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu tahu mekanisme reaksi kimia? Tahu. Gimana katanya mekanisme reaksi kimia itu, Dek? Gimana tuh, Pak? Katanya tahu kamu. Tadi jawabnya tahu atau tidak tahu? Halo? Maksud pertanyaan Bapak apa sih? Apa itu mekanisme reaksi, Pak? Mekanisme reaksi kimia kamu tahu nggak? Ya, saya tahu, Pak. Saya pernah dengar. Kamu tahu. Nah, coba sekarang jelaskan, gitu loh maksud saya. Gimana mekanisme reaksi kimia itu? Mekanisme reaksi kimia tuh seperti apa ya? Step-step reaksi gitu, Pak. Step-step reaksi elementer. Ya, di mekanismenya pakai ada reaksi elementer kayak gitu. Iya. Tapi secara umum gimana? Reaksi kimia itu terjadi kalau apa? Reaksi kimia terjadi kalau apa? Pada saat seperti apa, maka reaksi itu terbentuk. Kalau ada reaktannya, Pak. Kalau ada reaktannya, ada 1, 2 misalnya reaktannya, kapan dia bisa bereaksi? Gitu. Ya kalau kondisinya memungkinkan. Nah, sekarang kondisi apa yang memungkinkan dia bereaksi? Itu pertanyaannya. Ya seperti suhunya cukup atau pH-nya cukup gitu, Pak. Atau optimal. Kalau suhunya cukup kok bisa? Kalau suhunya tidak cukup tidak bisa. Itu baru namanya mekanisme. Eli Kusumawati, ada? Cek ada, Pak. Nah, aku Dio nggak, Eli? Kapan reaksi kimia itu terbentuk? Mungkin coba tambahin sedikit ya, Pak. Setahu saya, kenapa reaksi kimia bisa berlangsung itu karena tadi benar ada reaktan, ada molekul-molekul yang berinteraksi, 2 atau lebih molekul yang berinteraksi, terus nanti disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jika mendukung, maka akan terbentuk entah terbentuk molekul baru atau terbentuk produk-produk dari molekul-molekul sebelumnya, gitu, Pak. Gitu. Oke, jadi saya sepakat dengan kamu lah ya. Reaksi kimia terjadi kalau ada interaksi. Ya, kalau tidak ada interaksi ya tidak mungkin terbentuk. Masuk kemudian ojok-ojok yang satu di Amerika, yang satu di Indonesia, tapi bisa bereaksi tanpa ada interaksi. Jadi reaksi terbentuk atau terjadi kalau ada interaksi. Tapi tidak semua interaksi akan membentuk reaksi kan ya? Mustinya gitu. Nah, sekarang Elsa, interaksi yang seperti apa Elsa yang bisa membentuk reaksi atau yang akibatnya reaksi jalan? Reaksi yang terdapat yang memenuhi energi aktivasinya, Pak. Jadi interaksi dengan energi tertentu itu baru bisa menghasilkan reaksi gitu kan? Iya, Pak.
Kalau reaksi dengan energi yang kurang, maka yang interaksinya energinya kurang, maka dia tidak terbentuk reaksinya. Saya setuju kayak gitu. Tapi apakah seluruh reaksi dengan energi yang cukup itu akan membentuk reaksi, Fitria? Iya, Pak. Kamu tidak memonitor. Jadi Fitria, pertanyaan ini tadi siapa? Ella atau siapa? Elsa, sorry. Elsa ya. Itu mengatakan bahwa reaksi terbentuk kalau ada interaksi. Tadi dari Dio ya, atau dari siapa itu. Nah, baru terjadi reaksi akan terjadi kalau interaksinya dengan energi tertentu, itu kata Elsa. Nah, pertanyaannya, apakah semua interaksi dengan energi yang tinggi, yang melebihi energi tertentu itu akan menghasilkan reaksi, Elsa? Fitria? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi yang tentu yang gimana? Bentar, Pak. Wis, lagi ngapain? Sudah siap jawab belum Fitrianya? Masih berpikir, Pak. Oh, masih berpikir. Saya kira nutup pintu tadi, suara kayak pintu tertutup. Oh, itu teman sebelah. Oke. Jadi sementara Fitria lagi mikir, Gama Lulu ada? Ada, Pak. Nah, gimana tuh Gama Lulu? Interaksi dengan energi yang tinggi artinya belum tentu menghasilkan suatu reaksi, kata Fitrianya itu tadi. Dan saya setuju lah. Tapi interaksi yang seperti apa yang kemudian bisa menghasilkan bisa menghasilkan reaksi itu Gama? Kamu panggilannya Gama atau Lulu? Gamma. Gimana Gama? Itu kayak reaksi eksergonik, eksotermik, terus kayak endergonik gitu bukan, Pak? Ya itu energi itu kaitannya. Tapi katanya tadi walaupun energinya sudah melampaui batas energi aktivasi tertentu, tapi belum tentu dia terjadi reaksinya. Oke ya, kalau enggak maka Anda catat nih ya. Jadi reaksi kimia, mekanisme reaksi kimia ada macam-macam, reaksi tumbukan atau mekanisme reaksi tumbukan atau apa. Tapi yang jelas reaksi kimia itu terbentuk kalau ada interaksi. Yang kedua, interaksinya dengan energi tertentu. Dan pakai dan. Ya, jadi energinya tertentu, artinya di atas energi itu baru bisa. Dan orientasinya pas. Nah, ini terutama nanti untuk reaksi enzimatis ya. Jadi reaksi enzimatis kalau orientasinya tidak pas, walaupun energinya tinggi, nggak bisa juga. Ya, jadi reaksi itu terbentuk kalau kemudian terjadi interaksi. Interaksinya harus berenergi tertentu dan orientasinya juga tertentu. Kamu sulit untuk ngobrol kalau kemudian kamunya belakang-belakangan kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian
hadap-hadapan ya lebih mudah itunya untuk itu. Jadi kembali itu reaksi kimia. Nah, katalis mestinya dia membantu yang tadi itu. Ya, membantu interaksi, membantu energi, bisa nyariin energi dari tempat yang lain, gitu, mekanisme yang lain, tapi juga bisa membantu orientasi. Ya, jadi katalis, kalau kamu selama kuliah, misalnya Cynthia duduknya selalu di depan pojok kanan, tapi Dio Jordi selalu paling belakang sebelah kiri, wah itu jaraknya jauh sekali kan di kelasnya. Dan sulit untuk berinteraksi. Nah, katalis itu punya fungsi untuk mendekatkan. Ya, tadi itu mendekatkan dua spesimen atau dua reaktan atau dua manusia juga boleh juga lah ya. Jadi dua manusia berdekatan. Nah, kalau lebih dekat itu baru dia bisa ini. Kalau Anda ada yang pernah tinggal di Eropa, misalnya di Inggris kayak gitu, itu orang Inggris yang English ya, Inggrisnya yang English. Jadi ada Great Britain itu, ada England, ada Scotland, ada Wales, dan ada apa tuh Irlandia Utara ya. Itu ada bagian yang namanya England. Nah, itu ditinggali oleh orang English namanya ya. English itu dari England itu. Itu punya budaya deh. Budayanya itu kalau kita belum kenal satu dengan yang lain, dia tidak pernah itu ngajak ngobrol. Ya, dengan kata lain, kalau kamu duduk di kereta gitu, misalnya 4 jam yang tadinya tidak kenal, bisa jadi dia diam gitu. Ya itu tidak hanya di Eropa, di Inggris lah ya. Di Jepang juga konon katanya budayanya gitu. Jadi dia tidak bisa bicara dengan orang yang dia tidak kenal, yang belum kenal. Ya, jadi walaupun dekat orientasinya, tapi tidak terjadi interaksi juga. Nah, biasanya waktu kita tinggal di Inggris, saya pernah tinggal di Inggris 4 atau 5 tahunan kayak gitu, itu selalu kalau kita ke tempat baru, itu dikenalkan sama orang yang sudah kenal dengan kita sebelumnya. Misalnya pembimbing kita mengenalkan, ini loh, ini Ahmaloka, ini X, ini Y, ini Z. Nah, baru X, Y, Z itu mau ngobrol dengan kita, mau ngobrol dengan Ahmaloka. Otherwise, dia senyum juga kadang-kadang agak susah juga itu mereka itu ya. Jadi enggak mirip kayak kita lah. Jadi kita kadang-kadang capek itu di kereta juga langsung nanya aja, naik bis bareng-bareng, mau kemana Bu? Mau kemana Dik? Mau kemana Pak? Ini kayak gitu kan ya. Turunnya di mana tadi, dari mana gitu. Ini sopan santunnya. Nah, kalau sopan santunnya mereka itu harus diem. Diem itu berarti sopan. Kalau ngomong duluan berarti nggak sopan. Di kita kalau nggak ngomong orang nggak sopan banget, ini diem aja gitu. Kebalik kan ya. Jadi katalis ini mendekatkan dan ngajak ngobrol dulu. Nah, ya, ngajak ngobrol dulu. Caranya bisa tadi itu dari teman Anda berinteraksi duluan. Jadi katalis berinteraksi dengan A, baru A yang berinteraksi dengan katalis bisa berinteraksi dengan B. Ya, akibatnya B bereaksi dengan A. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kita kalau A langsung berinteraksi dengan B atau bereaksi dengan B itu perlu energi yang tinggi sekali. Tapi caranya katalis
menggandeng A, baru kemudian A-nya mempunyai reactivity yang lebih tinggi sekarang, A yang bergandengan dengan katalis bisa berinteraksi dengan B. Nah, si B baru kemudian bereaksi dengan A. Itu yang kita maksud dengan setelah B bereaksi atau berinteraksi dengan A, katalisnya pergi. Ya, makanya dia dihasilkan kembali. Ya, jadi dia tidak ikut bereaksi kalau dulu waktu saya SD itu. Tapi kemudian dia ikut berinteraksi atau bereaksi, tetapi dihasilkan kembali. Ya, jadi yang sekarang itu konsep dari katalis itu. Oke, ada pertanyaan? Itu Saya, dulu, Pak. sederhana kan? Ya. Mau izin bertanya, Pak, kalau untuk pH itu bantunya di energi atau orientasi ya, Pak? pH Iya. itu apa sebenarnya pH? pH ini kan keberadaan H+ atau keberadaan ya, keberadaan H+, kan ya, keberadaan H+-nya semakin tinggi, pH-nya semakin rendah kan? Iya. Kalau H+-nya semakin itu baru ini. Jadi kalau H+, misalnya H+-nya harus rendah, itu pH-nya berarti basa. Kalau H+-nya semakin banyak, nah H+ ini bisa menjadi kombinasi, malah dia bisa jadi katalisnya sendiri deh. Ya, jadi enzim pada pH tertentu itu orientasinya yang pas. Oke, orientasinya, foldingnya ya. Karena foldingnya baik, maka substrat mudah berinteraksi. Nah, bisa juga adanya H+ membuat si enzim lebih reaktif terhadap substrat, model kayak gitu. Jadi kalau ditanya mau energinya atau mau apanya, itu lebih ke si katalisnya menjadi lebih reaktif, si enzimnya menjadi lebih reaktif atau lebih pas, sehingga dia bisa berinteraksi dengan substratnya. Kalau kasus yang itu. Kalau kasus kimia ya bukan lebih banyak ke orientasinya berarti ya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Nah, yang lain? Oke, kalau sudah tahu itu katalis. Ya. Nah, sekarang apa itu biokatalis? Ya, jadi biokatalis sama persis katalis. Tapi katalis yang ada di dalam sel living organism lah ya. Jadi living organism atau product of living organism. Enzim sudah diambil Pak dari selnya, ya masih katalis juga dia kan, masih biokatalis juga. Nah, ceritanya begini deh. Katalis itu bisa mempercepat reaksi kimia. Tapi kadang-kadang dia begitu mempercepat, banyak efek sampingnya kalau katalis kimia itu. Katalis kimia banyak produk-produk samping. Nah, biokatalis itu katalis di dalam sel atau di dalam living organism, itu dia biasanya spesifik substratnya. Nah, karena substratnya spesifik, jadi dia akan tidak banyak menghasilkan produk samping. Karena kalau ada substrat yang lain, malah dia tidak bisa berinteraksi. Ya, jadi cuma ada kelemahannya biokatalis. Biokatalis itu tidak bisa pada kondisi ekstrim. Tapi kalau katalis kimia kan bisa temperaturnya 200 derajat, ya bisa begitu.
atau pH-nya sangat asam, biokatalis tidak bisa. Walaupun sekarang orang mencari ekstremozim, ya, jadi enzim yang bisa bekerja pada kondisi ekstrim. Ya, ekstrimnya tidak se-ekstrim itu. Bisa pada pH rendah, bisa pada pH tinggi, bisa pada temperatur tinggi, atau justru ada juga yang kerja pada temperatur rendah kan ya, yang katalis tertentu pada temperatur 0 derajat gitu, minta dia bisa bekerja untuk melembutkan daging kayak gitu. Nah, ada juga yang kemudian pada temperatur tinggi dicari, karena umumnya biokatalis itu tidak pada kondisi yang ekstrim. Jadi oke, definisinya udah tahu, tadi pengertiannya tahu, dan mekanismenya saya sudah jelasin tadi ya. Jadi salah satu mekanisme dari katalis adalah ya dia membuat berinteraksi dulu dengan si substrat, nanti substratnya menjadi lebih aktif, nanti substrat yang aktif akan berinteraksi dengan substrat lain, misalnya kalau lebih dari satu substratnya ya. Next slide. Nah, biokatalis itu kalau dulu seringnya namanya enzim. Ya, enzim adalah molekul protein. Tapi beberapa tahun yang lalu, itu maksudnya beberapa tahun yang lalu, paling baru 10 atau 20 tahun yang lalu, beberapa saintis itu menemukan ada molekul RNA. Molekul RNA dia punya fungsi sebagai katalis. Fungsi katalis, fungsi mempercepat. Ini ada RNA kecil di dalam nuklear RNA di inti sel yang kemudian punya aktivitas sebagai katalis ya. Jadi beberapa RNA yang bekerja di dalam splicing intron atau menggabungkan ekson ya, untuk melepaskan intron, kemudian ada di rekombinasi DNA itu dia RNA mampu atau mempunyai aktivitas katalis. RNA yang seperti itu sekarang diklasifikasikan atau dinamakan sebagai ribosim. Jadi RNA yang berfungsi sebagai katalis. Nah, sebelum 20 tahun yang lalu maksudnya itu ya semua katalis atau semua biokatalis itu umumnya adalah protein atau molekul protein ya. Jadi basicnya adalah molekul protein. Molekul protein yang mempunyai sifat katalis kita namakan enzim ya. Next slide. Nah, apa itu enzim? Seperti saya katakan, dia adalah dibangun oleh struktur dominannya atau barangkali molekul yang dominan di situ adalah protein. Ya, jadi cuma Anda harus bisa membedakan protein dengan polipeptida ya. Jadi kalau kita bilang polipeptida, yaitu artinya rantai asam amino yang sambung menyambung itu aja. Nah, enzim itu bisa satu polipeptida punya aktivitas enzim. Ya, jadi enzim bisa hanya single polypeptide. Ya. Tapi tidak semua polipeptida itu punya aktivitas katalitik ya. Jadi kita tahu kan ya protein
Jadi polipeptida. Jadi protein itu ada protein larut dalam air, ada protein tidak larut dalam air. Ya, protein yang tidak larut dalam air itu misalnya kayak rambut kita atau apa, itu biasanya kita biasa namakan non-functional protein atau structural protein. Tapi ada protein globular seringnya larut dalam air. Nah, protein yang larut dalam air itu bisa ada protein fungsional atau ada protein yang non-fungsional. Ada protein fungsional itu terkategori bisa menjadi protein yang mempunyai aktivitas katalitik, ada protein yang tidak punya aktivitas katalitik tapi fungsional. Hormon yang protein itu tidak mempunyai aktivitas katalitik, tapi dia fungsional tentu aja kan ya. Beberapa protein-protein yang kemudian berfungsi di dalam proses replikasi, di dalam proses translasi atau proses transkripsi itu protein aktif, tapi dia tidak punya catalytic activity. Kalau dia tidak punya catalytic activity, dia bukan termasuk kelompok enzim. Tapi polipeptida atau protein yang mempunyai aktivitas katalitik kita baru namain enzim. Nah, enzim itu bisa polipeptida saja, bisa polipeptida ditambah dengan ion logam gitu yang ada attach dengan ion logam, itu bisa juga dia baru aktif si polipeptidanya kalau ada logamnya. Biasanya kita namain ada kofaktor gitu ya. Ada kofaktor, ada koenzim. Jadi polipeptida baru kemudian ketempelan atau berinteraksi dengan molekul organik ya, organik molekul atau biasa koenzim. Banyak koenzim itu adalah molekul-molekul vitamin ya, sehingga keberadaan vitamin walaupun sedikit kadang-kadang sangat esensial untuk living organism. Nah, bisa sendirian si polipeptida itu punya aktivitas, bisa juga gabungan dari polipeptida yang sama, bisa dimer, bisa trimer, bisa tetramer atau multimer ya. Nah, bisa polipeptida yang sama semua, misalnya 3 polipeptida yang sama semua, jadi homotrimer. Tapi bisa juga ada 5, misalnya kamu tahu RNA polimerase. RNA polimerase dia enzim yang dibangun oleh ada alfa faktor, ada gamma faktor, ada macam-macam ya. Jadi ada 5 atau 6 polipeptida, 2 polipeptidanya sama, tetapi 3-nya berbeda, heteromer ya. Jadi bisa protein sama semua menjadi dimer atau tetramer atau apa, bisa juga polipeptida yang A, polipeptida B, polipeptida C membentuk menjadi satu unit besar kayak gitu, dan dia baru punya aktivitas. Bisa juga ada molekul proteinnya banyak, heteromer, bisa yang tidak yang sama semua tapi plus molekul lain ya, jadi plus molekul lain. Jadi kita tahu ada molekul-molekul ya logam atau molekul apa. Jadi intinya tapi bahwa enzim itu yang dominan adalah molekul
proteinnya, ya, yang dominan molekul protein. Next slide. Ya, slide berikutnya, Bu Rindia. Oke. Nah, enzim molekul protein bisa besar, bisa tidak terlalu besar. Itu biasanya ada bagian, walaupun saya gambar ini, tapi jangan kemudian Anda bayangkan Pak, katalitik itu harus di depan, regulatori harus di belakang. Ini tidak seperti itu ya. Jadi saya tidak menggambarkan itu. Tapi ada bagian yang disebut dengan catalytic site. Jadi site, bahasa Indonesianya apa ya site itu? Situs lah ya. Situs kamu tahu kan, ada situs Candi Cangkuang di Garut sana kayak gitu. Nah, ada daerah yang berfungsi sebagai, atau ya fungsinya sebagai catalytic site. Ya, ada bagian regulatory site. Di dalam catalytic site itu ada yang disebut dengan pusat aktif atau catalytic center. Ya. Nah, bagian enzim, jadi enzim ini struktur 3 dimensinya harus sedemikian rupa. Kamu pernah belajar biokimia, kamu belajar mengenai struktur protein kan ya. Jadi struktur protein itu ada protein struktur primer yang cuma unte asam amino itu aja. Ada protein sekunder, struktur sekunder maksud saya, itu ada yang namanya alpha helix, ada yang beta sheet, ada yang apa lagi, ada struktur 3 dimensi, jadi struktur tersier, ya, struktur protein tersier itu sudah struktur 3 dimensi, itu biasanya sudah melakukan pelipatan atau kita biasa kenal dengan folding protein. Nah, folding protein itu dia melipat sedemikian rupa, dibangun oleh ada ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen, ikatan hidrogen yang ada pada struktur sekunder, itu ikatan hidrogen yang ada antara CO dengan NH, ya. Jadi O dengan H yang ada pada ikatan peptida, tapi juga struktur sekunder ada interaksi hidrogen juga yang dibangun dari gugus R. Gugus R itu rantai samping itu ya, jadi rantai samping protein. Nah, itu yang kemudian membangun itu. Tetapi struktur tersier itu tidak hanya dibangun oleh ikatan hidrogen atau interaksi hidrogen pada gugus R, tapi juga ada interaksi hidrofobik antar gugus R. Ya, jadi interaksi hidrofobik, kebayang kalau kemudian ada gugus R yang hidrofobik ada 10 biji di nomor 100 gitu kan. Ada lagi 10 biji lagi di nomor 200 misalnya. Ini rantai proteinnya ada 300. Nah, maka gugus R yang hidrofobik pada urutan nomor 100 ada 10 biji itu, di 200 ada 10 biji, itu bisa saling berdekatan, membuat si proteinnya melipat kayak gitu ya. Jadi kalau struktur proteinnya melipat, kita bilang oh proteinnya melakukan folding protein ya, folded ya. Jadi itu. Nah, folding protein itu sangat menentukan fungsi dari protein. Kalau pelipatannya itu berubah sedikit,
Ya, misalnya yang tadi dibilang dikasih H+ yang banyak di dalam larutan. Artinya apa itu? Artinya pH-nya rendah. Ya. Kalau dia pH-nya rendah, maka si H+-nya ini kan bisa berinteraksi dengan CO minusnya itu. Nah, kalau si ada CO minus yang berinteraksi dengan NH yang sedikit positif, sekarang ada H+, maka si H dari NH itu diganti oleh si H+. Akibatnya ikatan hidrogennya putus. Kalau ikatan hidrogennya putus, tentu pelipatannya akan berubah. Kalau pelipatannya berubah, maka fungsinya itu juga akan berubah. Kenapa berubah fungsinya? Karena daerah katalitik, pusat katalisisnya itu bisa berubah. Kalau dia berubah, maka dia tentu akan tidak bisa berinteraksi lagi dengan substrat, ya. Jadi itu. Nah, jadi ada bagian yang disebut dengan catalytic site, ada bagian regulatory site. Di dalam bagian regulatory site itu bisa di situ digambar satu, tapi bisa juga ada banyak, ya, bisa lebih dari satu. Ada tempat untuk bisa nempelnya senyawa tertentu, misalnya senyawanya M lah, modular, ya. Jadi ada senyawa M nempel di regulatory site menyebabkan folding dari protein secara keseluruhannya berubah, atau mungkin folding di daerah catalytic centernya berubah. Nah, kalau folding di catalytic centernya berubah menyebabkan substrat sulit untuk berinteraksi, maka M-nya itu namanya bisa inhibitor, kan, membuat dia terinhibisi. Atau kalau kemudian justru sebaliknya, M itu nempel, si catalytic center itu semakin bagus, ya, sehingga substratnya semakin mudah untuk berinteraksi, maka M-nya disebut aktivator lah, kayak gitu, ya. Jadi bisa aktivator, bisa ini, tapi bagian regulasi itu untuk itu. Nah, di bagian catalytic center itu biasanya juga ada tempat kofaktor atau koenzim. Koenzim yang tadi saya katakan molekul organik molekul, tapi kofaktor ya ini kadang-kadang diskusinya macam-macam. Pak, sebetulnya definisinya itu persisnya apa sih, Pak? Ya, jadi itu kadang-kadang ada koenzim bisa logam, bisa non logam. Ya boleh aja kayak gitu. Tapi biasanya kita merefer ke koenzim yang bagian organik material, kofaktor bagian yang logam. Nah, ada enzim yang bisa langsung di daerah catalytic centernya itu deh, bisa langsung berinteraksi dengan substrat. Tapi ada yang tidak bisa. Harus ada koenzim atau kofaktor, baru koenzim atau kofaktornya ini yang berinteraksi dengan itu, ya, dengan molekul substrat, sehingga nanti substratnya bisa ya bisa dirubah menjadi produk tentu aja. Oke, itu dulu dari saya. If you have any question dulu. Kalau ngomong terus nanti saya yang susah. Silakan bisa angkat tangan atau apa. Angkat tangan saya bisa lihat di atau langsung ngomong juga lah, ada yang mau nanya boleh. Ada? Ya, siapa? Benedictus tuh angkat tangan. Silakan deh. Iya Pak. Jadi tadi mau nanya lebih ke yang slide yang tadi sih Pak, yang tentang kalau di biokatalis itu kekurangannya nggak bisa di dalam kondisi ekstrim ya Pak, begitu?
seringnya begitu. Maksud saya biokatalis adanya dari sel kan, Dek? Ya. Jadi ya tentu kalau sel manusia gitu ya biokatalisnya cuma semampu manusia beradaptasi. Kalau kemudian temperaturnya tinggi sekali ya kita rusak juga selnya. Seringnya begitu. Ya, tapi lain dengan katalis kimia biasa. Katalis kimia pada temperatur 200 bisa jalan. Kita temperatur 200 ya biokatalis sudah rusak. Molekul protein jangan-jangan juga rusak. Nah, untuk mengatasi itu atau kebutuhan itu dicari atau diperoleh dengan cara mencari katalis atau biokatalis dari ekstremofil, jadi dari organisme ekstrim. Mudah-mudahan kalau ada organisme ekstrim maka enzimnya menjadi ekstremozim. Nah, ekstremozim kategorinya kan kamu tahu ada yang ekstremozim temperatur tinggi sekali, maksimum sekarang ada yang sampai 120-an selnya ya, sel termofilik itu ada yang very hipertermofil itu sampai 120, enzimnya ya mungkin juga masih ada yang tahan artinya kan, atau ya paling enggak 100 mungkin ada yang tahan. Ada yang halofil atau apa yang mesofil, yang ada mikroorganisme yang ada di kutub, itu tentu enzimnya jangan-jangan dia bisa juga enzimnya aktif justru pada temperatur yang rendah. Ya, jadi diatasinya dengan mencari itu deh. Oke, ini ada lagi yang ngacung, Ariena Nur Cahyanti. Silakan, Ariena. Ari itu siapa panggilannya? Arina, Pak. Apakah ya, Arina. Terdengar, Pak? Yang agak keras suaranya kok kayak sayup-sayup deh. Oh iya, Pak. Pak, maaf Pak, yang tadi belum selesai, Pak. Oh, kamu belum selesai. Gimana deh? Jadi, sebentar, Ari ya. Sorry ya, Arida. Jadi, berarti kalau yang kan tadi juga bisa disesuaikan dengan kondisi ekstremofil ya, Pak. Berarti biokatalis tuh kalau buat misalkan Archaebacteria juga ada gitu ya, Pak, biokatalisnya? Iya ya, jadi dicari biokatalis yang kemudian tahan dengan kondisi ekstrim itu. Ya walaupun mungkin tidak setahan yang katalis kimia loh ya. Katalis anorganik kita bilang, kita namakannya ya. Jadi, tapi kita mencari enzim-enzim yang ekstrim pada kondisi ekstrim. Jadi bekerja pada kondisi ekstrim. Ya. Oke. Makasih banyak, Pak. Oke, Arina dulu, baru setelah itu Sonia ya. Arina, mangga. Iya, Pak, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi saya mau tanya, Pak, tadi kan yang biokatalis itu dapat berupa RNA atau yang disebut dengan ribosim dan protein yang disebut dengan enzim. Nah, dari ribosim sama enzim itu apakah ada perbedaan dari struktur keduanya atau mungkin sama aja ya, Pak? Terima kasih. Oke, kalau strukturnya ya beda sekali. Karena yang satu adalah RNA. Molekul RNA kan polimer dari nukleotida ya. Tapi kalau protein atau enzim itu dari polimer dari asam amino ya. Jadi molekulnya saja beda, strukturnya ya pasti beda ya, pasti beda. Jadi cuma keduanya baik yang RNA maupun yang protein itu punya aktivitas katalis. Aktivitas katalisis itu apa sih? Yang tadi itu
aktivitas mempercepat reaksi dengan cara dia berinteraksi atau mencarikan jalan baru dari suatu reaksi itu. Jadi dia punya ciri khas mempercepat, ya, jadi mempercepat. Dia sendiri mungkin involved, tapi di akhir dia dihasilkan lagi. Ya, jadi di akhir dia dihasilkan lagi. Jadi kembali strukturnya sangat berbeda, tetapi barangkali fungsinya yang sama. Strukturnya beda, of course, ya, karena yang satu molekul RNA, yang satu molekul protein. Itu dulu, Arina. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sekarang Sonia Marcelin, ya, baru Bayu nanti. Iya Pak, jadi tadi kan Bapak mengatakan bahwa ada enzim yang catalytic centernya itu bisa langsung berinteraksi dengan substrat, tapi ada juga yang perlu koenzim dan kofaktor ya Pak, biar bisa berinteraksi dengan substrat. Nah itu berarti binding site-nya ada di koenzim dan kofaktornya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, jadi biasanya ya catalytic center itu kan sebenarnya asam-asam amino ya. Ya, sorry. Gugus R dari satu asam amino yang di situ itu. Ya, yang kemudian asam aminonya ya tentu sudah jadi polimer. Ada misalnya kayak serin, protease, gitu, protease dari enzim protease yang gugus katalitik aktifnya, pusat aktifnya adalah serin. Dia serin bisa langsung kadang-kadang, ya, jadi bisa langsung. Nah, ada yang kemudian perlu koenzim atau kofaktor. Koenzim kofaktornya di mana? Koenzim kofaktornya nempel dulu memang di katalitik senternya itu. Sebetulnya gimana sih Pak nempel itu di situ? Sebetulnya esensi dia berinteraksi dengan gugus asam amino yang ada di sana, ya, gugus R dari asam amino yang ada di daerah situ. Jadi bukan nempel, bukan kayak mangkok kemudian dia nempel kayak gitu kan. Tapi ada gugus-gugus tertentu, gugus kimia tertentu yang dari asam amino itu dia berinteraksi itu dulu. Interaksi itu menyebabkan dia mudah menyerang siapa gitu loh deh. Ya, menyerang substrat gitu misalnya. Jadi substratnya bisa ditempelin dulu, baru kemudian nanti diputuskan ikatan-ikatan tertentu. Misalnya kalau dia hidrolase untuk polimer menjadi monomer, misalnya dari pati menjadi glukosa atau dari protein menjadi menjadi asam amino atau menjadi peptida pendek atau yang lain-lain. Jadi saya kira itu deh. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Sonia ya. Bayu. Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Silakan. Ya, saya izin bertanya Pak. Apakah terdengar Pak? Halo? Tes? Halo, halo? Apakah terdengar Pak suara saya Pak? Terdengar suaranya? Oke, sekarang sudah saya sudah masuk lagi deh. Saya kelar tadi karena ada pulsa yang di HP sebelah, tahu-tahu habis pulsanya, jadi saya pakai pulsa yang lain sekarang. Silakan Bayu. Saya izin bertanya Pak, mengenai mungkin agak keras deh. Ya, halo. Ya. Ya, mengenai kofaktor
kofaktor atau koenzim, Pak. Jadi tadi berkenaan sama pertanyaan yang tadi juga mungkin ya, kofaktor itu tadi kan yang Bapak jelaskan peranannya mungkin dalam binding juga gitu ya Pak ya? Iya, jadi. Nah, waktu itu saya sempat ini Pak, coba mengerjakan tugas gitu ya, biokimia. Nah, salah satunya ada amilase gitu Pak, dia punya ion kalsium itu yang fungsinya membantu menstabilkan struktur. Apakah itu bisa dibilang juga sebagai kofaktor gitu Pak? Ya. Oke. Ya. Oh, belum selesai pertanyaannya. Mau terusin aja. Agak nyambung Pak. Terus habis itu setahu saya juga Pak, kalau misalnya kofaktor ini atau adanya sebuah logam di protein itu, apabila logamnya itu logam berat, dia bisa merusak struktur protein itu sendiri. Nah, buat pemilihan dari kofaktor yang bakal kita coba dalam percobaan, misal menyesuaikan dengan biokatalisnya, apabila perlu kofaktor itu, apakah coba-coba gitu Pak, kayak cocok-cocokin aja gitu enzim sama kofaktornya, atau kalau misal untuk penggunaan sudah? Satu lagi Pak, kalau ya, misalnya, kalau misalnya kofaktor sama koenzim ini tuh apakah dia bisa saling menggantikan satu sama lain kayak gitu, dalam artian kayak kalau misalnya emang apa ya bisa pilih salah satu gitu Pak, atau memang mungkin spesifik, misal enzim A ini emang perlunya itu pakainya kofaktor, atau enzim A ini perlunya pakainya koenzim kayak gitu Pak. Makasih Pak. Ya. Yeah. Jadi begini deh, ada koenzim, ada kofaktor. Itu membantu, ini salah satu loh ya. Jadi tidak biasanya enzim A dia yang bantu koenzim, misalnya vitamin B apa gitu lah ya. Ada yang kemudian misalnya koenzimnya ini koenzim A gitu lah, ada itu nama-nama banyak lah macam-macamnya. Tapi itu membantu. Kalau kemudian enzim yang lain, apakah koenzim A itu bisa bantu? Ya belum tentu bisa. Kalau jadi spesifik ya. Jadi tadi pertanyaan terakhir itu spesifik. Koenzim dengan kofaktor itu spesifik. Misalnya enzim yang ini justru pakai logamnya Fe. Enzim yang lain pakai logamnya lain lagi, kobal gitu, boleh aja ya. Jadi tapi tidak semua enzim harus dengan itu ya, jadi harus dengan kobal. Itu ada yang kayak gitu. Nah, ada istilah lain deh, itu namanya metaloprotein. Itu protein yang kemudian memang berkompleks, atau proteinnya itu ada logamnya. Ya, jadi di samping polipeptida itu ada logam. Nah, yang ini yang menstabilkan ya. Jadi menstabilkan. Jadi kalau kemudian kamu tadi, saya lupa ion apa, kalau ada ion itu membuat proteinnya jadi stabil, itu sebetulnya bukan kofaktor dia ya, tapi menstabilkan si struktur daripada si enzim. Jadi beberapa logam dia fungsinya sebagai atau beberapa protein dia ada metaloprotein. Jadi protein dengan adanya gugus logam. Ya, jadi distabilkan oleh gugus logam. Apakah itu hanya pada enzim? Enggak. Metaloprotein ada pada logam-logam itu nempel di protein-protein yang bukan enzim.
artinya dia juga bukan kofaktor tuh ya. Jadi yang itu. Nah, cuma kalau kemudian Pak, ini kebetulan saya itu mengisolasi enzim X. Di enzim X ada logam ini Pak. Logam ini tuh fungsinya apa? Itu memang perlu kajian. Apa dia sebagai metaloenzim tadi atau metaloprotein, jadi dia memang menstabilkan atau dia justru membantu catalytic site ya. Jadi kembali sesuatu yang maksud saya ada logam yang menstabilkan struktur, merupakan bagian daripada struktur protein, maknanya karena ada protein itu ada metaloprotein, ada juga lipoprotein. Jadi protein yang ketempelan lipid, jadi berinteraksi dengan lipid. Ada glikoprotein, protein yang ada gugus gula gitu misalnya, atau turunan gula atau polimer gula. Ya, jadi beda gitu. Jadi metaloprotein itu ada protein yang memang ada metalnya, tapi ada juga enzim yang dibantu oleh logam, ada yang dibantu oleh koenzim, ada juga yang tidak dibantu. Ya, jadi siapa tadi yang nanya itu? Ya, saya kira itu yang nanya yang tadi ya. Oh, ini Bayu ya. Cukup Bayu? Iya Pak, sama itu tadi kayaknya ada satu bagian lagi gitu Pak yang apa lupa? Lihat kofaktor gitu Pak dalam sebuah enzim, misal kayak kita melakukan percobaan dan akan dites gitu kofaktor mana yang sesuai, itu berarti dia semacam trial and error gitu kali apa ya coba-cobanya. Soalnya kan yang saya tahu tuh logam berat juga bisa merusak struktur bisa merusak. Iya, jadi kalau pengen yang jelas biasanya kita gini deh. Kalau kita lagi nentuin aktivitas enzim terhadap keberadaan ion logam gitu misalnya ya, bisa logam-logam dengan yang positif 1 gitu, logam-logam dengan positif 2, logam-logam transisi atau apa kayak gitu ya. Jadi itu dicoba. Yang ada kadang-kadang yang fungsinya inhibitor ya, jadi kalau ada logam itu justru enzimnya jadi tidak aktif. Tapi ada juga kalau ditambah logam-logam tertentu enzimnya lebih banyak. Nah, kalau itu percobaannya, tentu aja percobaannya kita memang melihat semua itu try and error, tapi juga dari informasi-informasi yang dulu jenis enzim ini biasanya sukanya logam apa, tidak sukanya logam apa. Kita ngelihatnya logam berat, ya kalau logam berat banyak yang kemudian sering merusak struktur proteinnya sendiri ya. Misalnya Hg kayak gitu atau yang lain Ag atau apa, dia bisa nempel tapi kemudian sulit lepas. Nah, kalau sulit lepas merusak struktur lagi kan. Jadi logam dengan protein atau dengan enzim itu harus sedemikian rupa ikatannya. Kalau terlalu kuat ya enggak bisa, artinya tidak membuat dia rusak. Kalau terlalu lemah ya tidak nempel, jadi harus sedemikian. Nah, ikatan-ikatan apa? Biasanya ada kovalen koordinasi atau apa yang kemudian mudah untuk lepas dan mudah untuk nempel lagi. Ya. Oke, yang dari tadi sudah ngacung. Almira, mana Almira? Mau bertanya lagi Pak soal kofaktor sama koenzim. Ya. Tapi lebih ke definisi Pak. Jadi dari buku yang saya baca itu koenzim termasuk dalam kofaktor. Jadi kalau dari Bapak sendiri definisi koenzim dan kofaktor itu apa ya Pak? Ya, jadi memang itu yang tadi saya katakan jadi di buku A kadang-kadang berbeda dengan buku B ya. Jadi yang jelas
ada molekul-molekul lain yang membantu untuk aktivitas dari suatu enzim. Molekul itu bukan molekul protein, ya. Jadi bukan molekul protein. Jadi ada molekul lain yang membantu. Molekulnya biasanya kecil kalau itu. Nah, orang mendefinisikannya ko, ya. Ko itu kalau kamu jadi host, ada yang jadi co-host kan gitu tuh. Nah, ada yang jadi enzim, ada yang coenzim. Jadi kayak sparring partner kecilnya lah kayak gitu ya. Jadi kamu bayangkan aja ada, oh saya akan jadi host tuan rumah, tapi ada yang setengah tuan rumah, ada co-hostnya. Nah ini coenzim ya, jadi enzim ada coenzim. Ada orang yang mengklasifikasikan coenzim semuanya, coenzim termasuk di dalamnya kofaktor. Ada yang kofaktor, ada yang ya saya pakai coenzim adalah molekul organik, kofaktor adalah molekul logam. Ya. Jangan terlalu ini banget, jadi itunya cuma orang mempermudah aja ya. Silakan kalau masih penasaran Almira. Oke Pak, terima kasih Pak. Soalnya kan ya benar kata Bapak kan tiap buku kan definisinya beda-beda. Jadi karena ini saya ikut kelas Bapak, jadi saya ikut definisi Bapak aja. Jadi berarti kofaktor berarti yang logam ya, sedangkan kalau koenzim berarti yang organik. Ya. Oke, saya pakai definisi Bapak. Itu. Terima kasih ya Bapak. Baik. Oke, sudah tidak ada lagi yang tanya kan? Oke, kalau gitu next slide. Ini satu slide saja ya. Jadi setelah itu saya selesai lah. Jadi ada mekanisme reaksi enzim. Mekanisme itu bagaimana reaksi enzim berlangsung gitu lah. Nah, ada ini salah ketik gitu ya. Ada lock and key. Ada induce fit, ada yang dipromot atau disampaikan oleh Pak Holden sama Pak Pauling. Itu U bukan N ya. Bukan Pangling tapi Pauling ya. Jadi nah apa itu mekanisme reaksi enzim lock and key? Ya, jadi ceritanya katanya yang tadi saya katakan bahwa reaksi kimia itu kalau bisa terbentuk kalau ada interaksi. Kan tidak ada interaksi gimana bisa akan terjadi reaksi. Ya, interaksi dengan temperatur dan orientasi. Nah, sama reaksi kimia secara enzimatis. Nah, ini namanya masih reaksi kimia ya. Reaksi kimia secara enzimatis. Kita bilang reaksi enzim lah gitu aja. Sebetulnya yang benar itu reaksi kimia enzimatis ya, diprakasai oleh enzim atau dikatalisis sama enzim. Jadi reaksi enzim ini bentuknya katanya bentuk ruang ya, bentuk ruangnya harus atau mirip antara kunci dan anak kunci itu. Jadi gembok sama anak kuncinya. Nah, siapa yang jadi gemboknya? Yang jadi lock itu adalah molekul enzim. Yang jadi anak kuncinya itu substrat. Jadi bentuk dari atau struktur 3 dimensi dari enzim itu harus pas dengan struktur 3 dimensi dari substrat. Ya, jadi enzimnya itu gemboknya. Nah, di gembok itu kan ada lubang gemboknya, ya. Lubang gemboknya itu adalah yang kemudian
Apa itu tadi? Catalytic center, ya. Jadi pusat aktifnya itu kayak ada itu. Nah, nanti substratnya itu masuk seperti anak kunci itu deh. Nah, baru reaksi enzim bisa terjadi. Kalau bentuk gemboknya atau bentuk pusat aktifnya tidak pas dengan bentuk substratnya, atau bentuknya kembali 3 dimensi, itu tidak pas, ya reaksinya tidak jalan gitu loh. Artinya kunci dan anak kunci itu tidak pas, ya, tidak cocok lah. Jadi tidak masuk itu anak kuncinya, ya. Jadi reaksinya tidak jalan, jadi gemboknya nggak bisa dibuka. Kayak gitu. Itu pertama kali disampaikan. Jadi mekanisme reaksi enzim sesuai dengan lock and key. Jadi gembok dengan anak kunci. Tapi ternyata, ya, setelah berselang kayak gitu, loh, kok itu ada reaksi yang jalan, tapi bentuk 3 dimensi dari enzim atau pusat aktif enzim tidak sama dengan bentuk 3 dimensi dari substratnya. Wah, orang mikir kan, tapi kenyataannya deh itu terjadi. Nah, sains itu deh harus percaya dengan apa yang terjadi. Jadi yang terjadi itu bagaimana penjelasannya? Oh, kalau gitu gini Pak, gitu. Dijelasinnya Bu atau siapa. Kalau gitu katanya itu substrat itu awalnya mendekat ke enzim. Walaupun strukturnya tidak pas, nggak apa-apa, tapi dia berinteraksi dulu. Interaksi antara substrat dengan enzim merubah konformasi enzim sehingga sekarang jadi fit, jadi cocok dengan substratnya. Maka namanya mekanismenya itu induced and fit afterward, ya. Jadi diinduksi dulu. Induksinya apa? Nempel dulu si substratnya itu ke enzim. Ke dekat-dekat dengan pusat aktifnya lah, ya. Dekat-dekat. Merubah si konformasi 3 dimensi dari pusat aktif itu berubah. Nah, karena itunya berubah menjadi cocok dengan bentuk substrat sehingga ya kayak lock and key lagi gitu. Diinduksi baru fit. Itu namanya mekanisme reaksi enzim induced fit, ya. Terakhir, apa yang ngono gitu loh, ya. Jadi kayak gitu, wah ternyata Pak Holden sama Pak Pauling itu ngamati reaksi enzim itu membentuk senyawa antara dulu. Nah, energi dari senyawa antaranya sedemikian rupa, baru kemudian terbentuklah reaksi, ya, terjadi reaksinya. Tapi saya sederhanakan, ini penyederhanakan saya, ya, penyederhanaan saya supaya kamu mudah. Jadi walaupun bentuk 3 dimensi itu berbeda dan antara pusat aktif dengan substrat berbeda, substrat dengan enzim berinteraksi. Substrat dengan enzim berinteraksi membuat struktur, ya, struktur substratnya yang berubah. Jadi berubah sedemikian rupa, baru kemudian menyesuaikan dengan pusat aktif enzim sehingga kemudian pas lagi tadi itu, ya. Jadi kalau yang induced fit itu kayak enzimnya yang strukturnya berubah, tapi kalau yang ini substratnya yang berubah. Ini kasusnya terjadi pada reaksi yang melibatkan ketoenol, ya. Keto itu kan CO kayak gitu, ya. Di sananya CH2. Kalau enol itu
ikatan rangkap C, ikatan rangkap ada OH. Nah, kalau ikatan rangkapnya lepas, yang jadi ikatan rangkap di itunya OH yang jadi CU. Ya. Nah, itu ketoenol. Ini jadi sebetulnya enzim dengan substrat apa aja yang bisa berinteraksi kalau pas ya. Kalau pas itu interaksi, orientasinya baik, energinya baik, ya terjadilah jalannya. Apakah dia lock and key yang klasik ya itu bisa induce fit, enzimnya yang menyesuaikan, bisa Holden Pauling yang substratnya yang menyesuaikan. Nah, saya kira untuk hari ini saya sampai untuk slide ini ya, jadi sampai slide ini aja. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi, yang masih penasaran tanya, boleh. Ini kelihatannya saya harus ke kampus hari ini, ke kampus Ganesha. Jadi enggak, kalau ada yang mau ditanya mengenai enzimologi apa aja, tidak aja yang tadi, silakan aja. Serius nih udah nggak ada yang nanya? Ya, Rolina, Ana. Pagi Pak, saya ingin bertanya. Kalau yang tadi yang kan ada yang bagian kayak metaloprotein sama glikoprotein itu tuh berarti masuk sama dengan yang bagian M itu nggak Pak yang digambar enzim tadi? Bukan, kalau yang itu bukan enzim maksud saya. Ya, protein secara umum, ini protein secara umum itu bisa protein yang bergabung atau berikatan dengan gula gitu, namanya glikoprotein. Ada protein yang berikatan dengan lipid, itu lipoprotein. Itu yang kamu bilang kolesterol jahat, kolesterol baik, itu sebenarnya lipoprotein itu, ya. Itu bukan enzim deh. Ya. Nah, ada juga protein yang berinteraksi dengan atau berikatan dengan logam. Jadi dia selalu ada logamnya. Protein itu namanya metaloprotein. Protein yang metaloprotein bisa aja dia sebagai enzim, bisa sebagai bukan enzim. Kalau dia sebagai enzim, ya dia memang penstabil struktur protein, dan tentu bisa aja salah satunya modular itu yang M itu deh. Itu bukan, tidak harus logam, bisa macam-macam ya. Jadi bisa IPTG, kalau kamu pernah melakukan reaksi apa ya IPTG itu, yang nanti berwarna itu beta laktam itu loh ya. Jadi untuk rekayasa genetik yang pada itu kan banyak yang kalau diinduksi oleh IPTG ya. Jadi IPTG bukan logam ya. Jadi yang M yang tadi digambar saya dengan enzim, M-nya itu tidak harus logam, tidak harus metal ya, tidak harus metal. Saya salah nulisnya M, jadi kamu terasosiasinya dengan logamnya karena metal. Jadi itu bukan, tidak harus metal, jadi boleh senyawa-senyawa apa saja. Maksud saya tadinya itu modular, jadi yang memodulasi, yang bisa membuat dia lebih aktif atau dia lebih tidak aktif kayak gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Terus Pak, apakah M ini sama dengan gugus prostetik Pak, atau beda? Gugus prostetik itu seringnya diasosiasikan ke enzim sama ke koenzim sama kofaktor itu.
Oh, ya. Ya, jadi biasanya gugus prostetik itu yang di sana itu, yang di depan yang berinteraksi dengan catalytic site. Tergantung, makanya tergantung definisi. Ada yang definisinya itu kofaktor adalah koenzim, juga ada yang definisinya gugus prostetik itu terdiri dari koenzim dan kofaktor. Ya, jadi macam-macam, beda-beda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Angga? Oke, kalau tidak ada, jadi kita nanti ketemu minggu depan ya. Jadi minggu depan insya Allah kita melihat enzim dengan lebih detail. Dari mulai penamaan sampai kemudian nanti ya lebih itu lagi lah, lebih detail lagi. Jadi biar Ibu Rindia nyariin slide-nya yang pas. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.